minggu ini memang kita ketahui banyak rilis data begitu ya, termasuk IHK. Seperti apa pergerakan IHSG dan rupiah di dalam minggu ini? Saya rasa akan bergerak fluktuatif, namun tidak akan ada lonjakan atau penurunan yang sangat signifikan, kecuali kemudian data IHK menunjukkan bahwa inflasi Amerika meningkat cukup tinggi. Saya rasa itu akan menjadi beban bagi rupiah maupun pasar saham dan membuat keduanya mengalami koreksi yang mungkin akan cukup signifikan karena proyeksi dari investor sendiri akan melihat kekhawatirannya mungkin akan semakin jelas bahwa the Fed akan kembali tidak agresif dalam menurunkan suku bunga atau bahkan pandangannya berubah dari dovish menjadi hawkish. Yang ini akan resikonya adalah suku bunga akan tetap atau mungkin bahkan dinaikkan sehingga tren suku bunga tinggi ini akan berjalan lebih lama, tidak seperti harapan atau yang sangat tinggi ketika pada September kemarin ada penurunan suku bunga. Oke, artinya di minggu ini sentimen akan didominasi dari Amerika Serikat begitu ya Mas Robert. Tapi kalau misalkan terhadap eskalasi di Timur Tengah yang kian memanas, seperti apa dampaknya ke pasar domestik? Ya, saya rasa harga akan menjadi sorotan adalah harga minyak atau harga energi, harga minyak dan gas. Karena keduanya ini akan berpengaruh terhadap inflasi. Ketika harga minyak naik atau harga gas naik, biaya produksi atau biaya distribusi dari semua barang itu akan meningkat juga. Sehingga bebannya akan diberikan kepada pembeli atau harganya akan semakin mahal. Ketika harga secara agregat naik, maka inflasi juga akan meningkat. Ketika inflasi meningkat, saya rasa ini akan dilawan oleh kebijakan moneter dari bank sentral di seluruh dunia. Salah satunya adalah dengan menaikkan suku bunga atau ketika suku bunga saat ini sedang tinggi, bank moneter mungkin akan ragu-ragu untuk memangkas suku bunga kembali seperti pada bulan September atau Agustus di bank sentral Eropa dan bank sentral lainnya yang beberapa sudah menurunkan suku bunga. Sehingga ini akan membuat pasar akan kembali tertekan seperti di awal tahun 2024 di mana terjadi outflow karena memang dana para investor masuk ke safe haven atau misalnya masuk ke dolar sehingga ini akan berpengaruh juga terhadap nilai mata uang termasuk rupiah. Jadi tentu saja IHK sangat penting, datanya dinantikan dan namun dibalik itu kenaikan IHK ini akan dipengaruhi oleh perang Timur Tengah sendiri. Saya rasa perlu ada statement dari PBB atau mungkin negara-negara terkait untuk meredakan isu perang ini. Kalau misalnya ada statement seperti serangan pertama Israel ke Iran, ketika ada statement yang mendamaikan supaya eskalasi ini tidak semakin luas, pasar kemudian berbalik menjadi lebih positif. Saya rasa itu yang kemudian dinantikan oleh para pelaku pasar atau investor, di mana menginginkan supaya perang ini lebih baik disudahi atau eskalasinya tidak kemudian meluas ke negara-negara lain dan menimbulkan risiko yang lebih besar lagi terhadap ekonomi global. Oke, untuk di minggu ini kalau kita dengarkan bersama-sama tadi kata Mas Robertus akan banyak fluktuasi begitu ya terhadap gerak pasar saham di dalam negeri. Apakah memang salah satunya termasuk dari sentimen stimulus China? Ya, stimulus China ini memang memberikan efek yang instan di mana dana investor global kemudian menuju ke China. Mungkin melihat kondisi Indonesia saat ini yang dibayang-bayangi oleh pelemahan daya beli masyarakat sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, ini tidak kemudian menutup kemungkinan dana keluar dari pasar Indonesia dan menuju China, di mana ketika stimulus diberikan tentu saja akan berdampak sangat positif terhadap ekonomi China, pertumbuhan ekonominya yang kita tahu beberapa tahun kebelakangan itu sangat terpuruk ya karena krisis properti, warisan dari COVID itu sendiri. Dan saya rasa ini akan membuat aliran deras masuk ke China, namun mungkin kalau ekonomi Indonesia tidak segera lebih stabil, terutama dari daya beli masyarakat, juga akan membuat dana dari Indonesia ini keluar. Dan itu sudah terjadi di pekan lalu, di mana dana asing keluar sampai lebih dari 2 atau 3 triliun. Dan ini menjadi salah satu sinyal saya rasa alarm ya untuk pasar saham Indonesia. Kalau misalnya daya beli masyarakat kita tidak cenderung membaik, saya rasa tidak menutup kemungkinan akan berat untuk mencapai target 7.900 atau 8.000 IHSG di akhir tahun. Oke, kita lihat movers hari ini banyak sekali kita lihat saham-saham perbankan yang tertekan begitu. Sebenarnya apa sentimen yang membuat saham-saham perbankan cukup tertekan pada perdagangan hari ini?
Ya, saya rasa masih sentimen global seperti perang, kemudian juga wait and see juga terhadap IHK Amerika Serikat. Saya rasa dua ini yang kemudian membuat saham-saham emiten perbankan big caps itu tidak bertaji pada perdagangan hari ini. Namun kalau melihat forecast-nya atau proyeksinya, sebenarnya 2024 masih akan menjadi tahun yang cukup baik bagi emiten perbankan big caps karena diperkirakan ada pertumbuhan kredit, kemudian pendapatan bunga atau pendapatan bunganya juga akan meningkat. Begitu juga dengan likuiditasnya yang masih cukup terjaga saat ini. Namun saya rasa penurunan ini karena sentimen dan mungkin ini bisa dilihat sebagai salah satu peluang sebenarnya ketika emiten perbankan big caps yang beberapa bulan lalu berada di puncak tertingginya sehingga valuasinya mahal. Sekarang posisinya sudah BRI misalnya sudah di bawah 5.000, saya rasa itu menjadi cukup menarik melihat valuasinya saat ini. Begitu juga dengan Mandiri, BNI atau juga BCA. Oke, kalau kita lihat tadi beberapa emiten batu bara tuh juga berada di zona penguatan kalau kita lihat. Apakah itu memang terkena sentimen dengan kenaikan harga batu bara global atau seperti apa? Ya, saya rasa ada dampak dari kenaikan tren harga batu bara global saat ini karena memang ada kaitannya dengan harga minyak dunia dan juga memang menurut analisis dari Badan Energi Dunia bahwa demand dari batu bara di 2024 itu masih akan ada sehingga ini akan menimbulkan ekspektasi dan harapan bahwa pendapatan batu bara di 2024 emitennya masih akan bertahan. Dan saya rasa ini yang kemudian menjadi salah satu pendorong emiten batubara menguat pada perdagangan hari ini. Ditambah saya rasa ada beberapa emiten batubara yang ada tren membagikan dividen interim. Ya. Nah, ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor terhadap emiten-emiten tersebut. Oke, kalau misalkan kita gabungkan ya, atau apakah tercermin pada emiten migas dari efek-efek perang di Timur Tengah, Mas? Ya, saya rasa ya. Ada korelasi antara harga komoditas yaitu minyak dan gas terhadap harga sahamnya karena ekspektasi ketika harga minyak naik, harga minyak dan gas naik, pendapatan dan juga margin dari emiten tersebut juga akan meningkat sehingga performa keuangannya juga akan menjadi lebih baik atau positif dan ini tentu saja akan diapresiasi oleh investor.